Yang kami hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin, kajian tarjemo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kepada Allah taala di kesempatan sore hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi yang segar bugar di tengah kesibukan keseharian kita. Di hari libur kita gunakan untuk mengkaji berbagai hal terkait dengan agama. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah kabulkan sebagai pahala kebaikan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kajian kita pada sore hari ini adalah terkait dengan tata cara wudhu menurut Rasulullah SAW. Setelah kita berturut-turut membahas tentang manhaj tarjih, insya Allah kita pending dulu, nanti kita selingi dengan kajian-kajian fikihnya. Dalil syariat wudhu itu sebagaimana kita ketahui Allah sebutkan secara rinci di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Dan nanti dikuatkan di dalam hadis dari Utsman bin Affan. Ya. Ketika dia berwudu, dia menjelaskan bahwa itulah yang dilihat oleh Utsman terhadap wudunya Rasulullah SAW. Di dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu. Ayat ini sering dan sudah berkali-kali kita bahas, sehingga ayat ini tidak asing bagi kita semuanya. Hai orang-orang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka lakukan dulu. Nah, lakukan dulu di sini, lalu para ulama memasukkan ini merupakan syarat, ya, syarat sahnya sholat. Jadi ketika akan melakukan sholat, jadi ini perbuatan di luar sholat, maka disebut dengan istilah syarat sahnya sholat, yaitu dengan berwudu. Cara berwudunya adalah faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku-siku, wamsahu. Nah, ketika menjelaskan kepala itu dengan kata-kata masaha, bukan faghsilu, maka artinya beda. Wamsaha dan basuhlah, mengusaplah. Jadi hampir para ulama menerjemahkan kata wamsahu itu mengusap, ya. Biru'usikum, ya. Kalau wajah dan tangan itu tidak menggunakan bi langsung perintahnya. Nah, tapi di sini wamsahu biru'usikum, dan usaplah biru'usikum. Kata bi itu nanti maknanya bisa beragam. Tapi kan ayat Al-Quran itu kan kadang-kadang bersifat mujmal, ya. Nanti hadis yang menjelaskan bi itu maknanya apa. Nah, begitu. Dia arahkan kemana. Biru'usikum, sementara kita terjemahkan dengan kepala kalian. Wa arjulakum, dan kaki. Nah, ketika menyebut kaki ini kembali ke faghsilu atau wamsahu. Hampir para ulama mengaitkan wa arjulakum itu ngikutnya di faghsilu. Maka cucilah kaki-kaki kalian ilal ka'bain, sampai mata kaki. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah tata cara wudu menurut Al-Quran. Sementara menurut Nabi itu berdasarkan hadis Utsman. Hadis Utsman radhiyallahu an, tatkala dia berwudu, lalu Utsman melakukan wudu seperti ini. Fa afragha ala yadayhi,
dia menuangkan air ke telapak tangannya, ala yadehi, ke telapak dua tangannya, salasan 3 kali. Summa tamat madho wastansaro, untuk membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan membasuh hidung. Summa ghashalal wajhahu, lalu dia mencuci wajahnya salasan 3 kali. Jadi Rasulullah itu kalau mau wudu, dia mengambil air untuk mencuci tangannya tiga kali. Kemudian dia tamat madho. Tamat madho itu berkumur-kumur. Wastansaro, di hadis yang lain wastansaro summastansako. Dia menghisap air ke hidung lalu mengeluarkannya. Summa ghasala wajhahu salasan. Setelah itu kemudian membasuh mukanya 3 kali. Summa ghasala yadahul yumna ilal marafiq salasan. Kemudian dia mencuci tangannya yang kanan 3 kali, di tangan dulu kanan. Summa ghasala yadahu al yusra ilal marafiq salasan. Baru tangan kiri 3 kali. Summa masaha biroksihi, kemudian dia mengusap dengan kepalanya. Nah, kepala yang mana di hadis Utsman ini belum rinci, jadi masih umum. Karena kepala itu kan ini kepala ya. Ini kepala juga ya. Jadi ini belum rinci gitu ya. Summa ghasala rijlahu al-yumna salasan, summa al-yusra salasan. Lalu dia mencuci kakinya yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali. Jadi kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Summa qala, lalu dia mengatakan ra'aitu Rasulullah SAW, saya melihat Rasulullah SAW tawaddu'a nahwu wudu'i hadza, berwudu seperti wuduku ini. Nah, inilah yang jadikan dasar tentang tata cara berwudu menurut Rasulullah SAW. Nah, adapun yang terkait dengan teknis-teknis yang lebih rinci itu karena didapatkan beberapa hadis. Karena hadis itu tidak berdiri sendiri. Hadis itu saling menguatkan, ya. Misalnya ketika cara istinsak dan istinsar ya, yang kemarin sudah kita jelaskan ya. Ada hadis khusus yang menceritakan tentang bagaimana cara kumur-kumur, istinsak dan istinsarnya Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa hadis ini adalah untuk mempertegas apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi bukan sesuatu yang ini kan tambahan, bukan begitu. Ya, ini mempertegas. Jadi mungkin yang dilihat Utsman pertama kali itu belum lengkap gitu. Kemudian ada hadis lain yang menjelaskan bagaimana tata cara istinsar dan berkumur-kumur Rasulullah. Nah, yang kemarin sudah kita bahas ya. Di mana hadis itu dari Ali. Nah, dari Ali. Kalau kemarin tadi dari siapa? Utsman. Ini dari Ali. Ali menyebutkan tentang sifat wudhu Nabi. Summa tamat madho, Nabi berkumur-kumur, wastansaro, lalu Nabi menghirup air ke hidung, yumat midu wa yastansiru minal kaf alladhi ya'khudhu minal ma', yang mana saat dia menghisap air melalui hidung itu dengan telapak tangan yang digunakan untuk mengambil air. Nah, kemarin sudah kita jelaskan. Jadi menggunakan satu telapak tangan ketika istinsar dan istinsar. Nah, bersamaan dengan kumur-kumurnya. Nah, itu menjelaskan tentang itu. Nah, di hadis yang lain dari Abdullah bin Zaid ini lebih jelas. Dari yang pertama dari siapa? Utsman bin Affan. Lalu dari Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat Nabi yang lain.
dari Abdullah bin Zaid tentang sifatul wudu, adkhala yadahu famat madha wastansaqa min kaffin wahidin. Kalau tadi kan hanya dengan tangan ya. Tangan itu tangan dua atau tangan satu. Ternyata ini min kaffin wahidin. Nah, apakah yang dilihat Abdullah bin Zaid itu kebetulan atau harus seperti itu? Ini yang kadang-kadang jadi perdebatan. Jadi misalnya gini, suatu saat Ali melihat Rasulullah begini, terus kemudian Utsman melihat begini. Kebetulan Abdullah bin Zaid melihat Rasulullah khusus tentang cara apa tadi, berkumur-kumur, istinsak dan istinsak, oh begini. Nah, pertanyaannya, apakah hadis dari Utsman, Ali dan Abdullah bin Zaid itu sendiri-sendiri atau saling melengkapi? Padahal kita tahu bahwa ketika kita berwudu itu adalah melihat wudunya Rasulullah. Maka dari sini kalau di dalam tarjah itu semua yang dilakukan sahabat ya itu saling melengkapi dan seharusnya dilakukan secara utuh. Itu yang dipahami oleh Fatwa Tarjih. Makanya kalau wudunya di Fatwa Tarjih itu kan cara kumur-kumur, istinsak dan istinsar itu kan tidak sepotong-sepotong, tapi menggabungkan dari beberapa hadis. Nah, hadis yang terakhir inilah yang dianggap lebih rinci tentang cara kumur-kumur, istinsak dan istinsarnya Nabi, yaitu dengan bikafin min kafin wahidin, ya, dengan tangan satu. Yaf'alu dzalika salasan, lalu Nabi melakukan itu berapa kali? 3 kali. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, kemarin sudah kita praktekkan ya. Nah. Baik, sekarang kita lanjut kepada hadis ini sudah sering kita dengar. Nabi bersabda, laula an asukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli wudu'in. Sering mendengar hadis itu Bu ya. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintah mereka, maksudnya umat, bisiwak, dengan bersiwak. Kita terjemahkan aslinya dulu. Inda kulli wudu'in, setiap hendak wudu. Nah, perintah ini perintah apa? Perintah bersiwak atau perintah untuk mensucikan mulut? Nah ini, kalau perintah bersiwak berarti kan setiap wudu harus bersiwak, begitu. Yang kedua, kata siwak itu kalau hadis ini kita pahami sebagaimana apa adanya, ya harus dengan kayu siwak. Kayu siwak itu kayu orok. Di sini ada gambarnya kalau kelihatan. Ya. Nah, makanya kadang-kadang ada sebagian jamaah kita itu bawa kayu orok itu. Nah, ketika mau sholat gini itu ya. Kemudian dimasukkan lagi dalam saku jubahnya. Nah, perintah ini perintah setiap mau sholat bersiwak atau perintahnya itu membersihkan gigi. Kalau perintahnya membersihkan gigi, kan tidak harus setiap mau sholat. Yang penting kita menjaga kebersihan gigi, gitu. Sehingga dengan demikian, ya, setelah kita habis mandi begitu sudah sikat gigi, ya tidak ada keharusan lagi untuk bersiwak. Itu yang pertama. Yang kedua, kata siwak itu dipahami bahwa alat yang memang digunakan untuk mensucikan gigi saat itu, yaitu siwak itu. Nah, ketika ditemukan lagi dengan cara-cara yang baru, boleh nggak beralih dengan cara yang baru? Boleh. Intinya adalah bagaimana gigi itu bersih. Kan begitu. Kan intinya kan gitu. Intinya gigi itu bersih, jangan sampai ketika sholat mengganggu yang menyebabkan sholatnya tidak khusyuk, kan begitu. Nah, makanya kalau habis makan, walaupun sudah berwudu, itu kan ada yang wudu lagi, ada yang berkumur-kumur supaya bekas-bekas makanan itu keluar. Nah, kalau ini dipahami apa adanya, ya tadi loh, salat sambil bawa siwak.
Habis sholat. Nah, tapi kalau dipahami dengan lebih modern, bahwa intinya adalah membersihkan gigi agar sisa-sisa mulut di dalam mulut itu tidak menjadi pengganggu saat kita melaksanakan yaitu ibadah sholat. Sehingga ketika berwudu ya tidak harus siwak lagi, sudah bersiwak dari rumah. Itu cara memahaminya. Yang kedua, kata siwak itu tidak dipahami terus ya kayu orok itu, karena intinya adalah bersih. Maka apa saja yang bisa membersihkan gigi, apalagi di zaman sekarang ya, variatif. Yang kedua, gosok gigi namanya apa? Sikat gigi. Itu pun sekarang harus disesuaikan dengan model gigi masing-masing, tidak asal sikat gigi. Nah, apalagi yang gigi-gigi yang sensitif, apalagi yang gigi pasangan itu. Kalau pakai kayu orok ceblok ya Pak ya. Tapi kan hadisnya kan bisiwak, yaitu dengan bersiwak. Nah, bersiwak itu lalu dipahami dengan berbagai macam pemahaman. Ya siwak itu gitu. Yang kedua adalah inti pesan siwak itu apa? Yaitu membersihkan gigi. Nah, gitu. Nah, yang kedua, perintah ini bukan perintah wajib, tapi perintah sunnah. Karena perintah sunnah, ya, sehingga kalau ada orang belum bersikat gigi pun boleh untuk melaksanakan itu. Itu cara memahami hadis laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu'in. Tapi kenapa Rasulullah mengaitkan dengan asyqa ala ummati, tidak memberatkan kepada umatku? Maka prinsip Islam itu memberikan namanya keringanan. Keringanan. Itu yang kita sebut dengan istilah rukhsah. Ya, rukhsah. Tapi rukhsah di sini maksudnya adalah yaitu tentang membersihkan gigi. Sehingga agar tidak berat, maka tidak diwajibkan, tapi disunahkan. Nah, sesuatu yang sunnah itu baik enggak? Baik. Cuma kadang-kadang kan tidak bisa terus-menerus gitu. Apalagi kalau habis kerja gitu ya. Saat kerja terus wudu, masa bawa sikat gigi dari rumah. Nah, amannya bawa tadi loh kayu orok terus gini tadi. Itu aman. Itu ada jamaah saya itu di Masjid Baitur Rahman itu. Saya mau nata jamaah, dia ini ngambil apa? Gini. Ditaruh lagi. Apakah itu higienis atau tidak? Wa'alam bishawab. Ya, kalau udah pahamnya begitu kan tidak bisa dirubah ya. Kecuali nanti dokter yang menjelaskan ya, karena kaitannya dengan kesehatan ya. Nah, itu maksud dari sini. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang cara membasuh tangan atau lengan. Ada beberapa hadis ya yang kita sempat kumpulkan, yaitu hadis itu adalah dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, bila kalian berwudu maka mulailah dari yang kanan dulu. Jadi dimulai dari yang kanan dulu. Ini menunjukkan bahwa ketika mulai dari tangan, kalau wajah itu kan tidak ada kanan kiri ya. Ada nggak wajah kanan kiri? Tidak ada ya, wajah kanan, wajah kiri nggak ada ya, ya wajah. Nah, tapi kalau tangan, ini kan berpasangan, ada kanan, ada kiri. Nah, Rasulullah itu ibda biyaminik, memulai dari sebelah kanan dulu. Nah, kanan dulu itu lalu kiri atau kanan selesai baru kiri selesai. Itu yang kadang-kadang menjadi perdebatan, ya. Karena memang di ayat Al-Qur'annya kan, ya, basuhlah tangan kamu gitu ya sampai ke siku-siku. Nah, tapi ada hadis dari Abu Hurairah, ibda biyaminik, mulailah dari sebelah kanan. Nah, sebelah kanan itu 3 kali dulu atau kanan kiri 3 kali. Nah, sebelum kita melihat begitu, kita melihat hadis Nabi yang lain. Ada enggak? Di hadis Nu'man bin Abdillah Al-Mujbir, Rasulullah SAW summa ghassala yadahul yumna hatta asra'a fil azdi. Nah, ini
Rasulullah SAW mencuci tangan kanannya hingga awal lengan atas siku-siku. Summa yadahul yusra kata asra'a fil addu. Lalu mencuci tangan kirinya hingga awal lengan, karena yang awal lengan itu kan dari sini ya, sampai siku, ya, awal lengan. Ya, jadi gini. Tapi kalau pakai keran kan, maksud saya bahasa KB itu loh jawabannya itu. Beda kalau dari kamar mandi ya, masih mandi begitu. Kemarin saya ditanya, Ustadz, kalau saya mandi dalam kondisi bis mandi itu, saya wudhu habis dalam bis mandi itu gimana? Boleh nggak? Saya kan masih telanjang. Saya tak jawab gini, ada nggak hukum menutup aurat saat wudhu? Udah ada, Ustaz. Nah, berarti ya boleh. Oh gitu ya. Kalau saya tutupi gimana? Ya monggo. Kan menutup aurat itu waktu sholat atau waktu wudhu? Maksudnya dia itu habis mandi itu terus wudhu, kan tidak mungkin pakai baju langsung wudhu langsung. Ya, saya tanya gitu. Oh iya. Berarti terserah saya saja. Monggo gitu. Ini jangan nyaman nutup dulu ya monggo. Nah, kalau pakai keran itu kan begini ya. Kalau begini kan artinya gini basah semua. Kan akhirnya sering itu kan begini ya. Nah, dari atas ke bawah. Nah, hadisnya itu dari ujung tangan sampai ke siku. Rata-rata dari sini dulu. Ya, apalagi kalau bapak-bapak pakai baju seperti ini apa ini? Takwa gini, ibu barang itu. Ya, pemenang kalau di tempat wudhunya di luar kelihatan begitu. Bingung itu ibu-ibu. Makanya kadang-kadang di tempat-tempat khusus ya, di masjid-masjid yang memperdulikan itu tempatnya tertutup gitu ya. Tapi ada beberapa masjid yang tempatnya terbuka sehingga bingung ibu-ibu. Apalagi harus buka gitu ya. Apalagi seragam yang ketat kayak gini kadang-kadang susah. Nah, ini problem ya. Nah, kalau problem seperti itu gimana? Ya dicari yang lebih mudah gitu aja ya. Yang penting semuanya apa? Terbasuh. Nah, kalau saya begitu. Sebab kadang ada baju yang diginikan aja enggak bisa. Di hadis yang lain tadi dari siapa? Dari Utsman, yaitu kanan 3 kali, kiri 3 kali. Jadi hadis itu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Nah, mana yang memerinci, itulah yang kita pakai. Maka di tempat tarjih, kalau mengusap tangan, kanan 3 kali, baru kiri 3 kali. Bukan kanan, kiri, 3 kali. Kemudian dari ujung tangan sampai ke siku. Nah ya, itu ya. Itu cara yang dilakukan oleh Rasulullah saat mencuci atau membasuh. Membasuh sama ya, mencuci atau membasuh tangan. Kemudian Rasulullah mengusap kepalanya, summa masaka ra'sahu, kemudian dia mengusap kepalanya. Di ayat Al-Quran tadi kan biru'u sikum, ya, biru'u sikum. Bi itu lalu dipahami beragam, ada yang menerjemahkan sebagian kecil, ada sebagian, ada yang seluruh. Nah, sebelum kita masuk ini, ada nggak hadis yang menjelaskan tata cara Nabi membasuh kepala? Nah, Aisyah itu tidak pernah menjelaskan tata cara khusus, ya. Untuk wanita yang pada posisinya tidak berkhimar ya. Tapi kalau berkhimar sudah. Nah, ini ada hadis terkait dengan membasuh kepala. Yang pertama dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Fi sifatul wudu. Nah, itu tadi ada tambahan fi sifatul qala summa masaha bi ra'sihi. Lalu kemudian Nabi mengusap kepalanya, masih menggunakan bi ya. Wa adkhala isba'ahu as-sabakhaiti fi udhuni. Lalu memasukkan kedua jari telunjuknya ke dalam kedua telinganya. Wa masaha bi ibhaimiya dhahira udhunai. Lalu dia mengusapkan ujung
jari ke dhahira udunai, di luar telinganya. Nah, begini. Jadi begini tuh ada hadisnya. Nah. Jadi ini yang dipakai apa? Telunjuk asabi as-sabahatain. Jadi kedua telunjuk ke dalam kedua telinganya, kemudian ini apa? Begini. Nah, tapi ketika mengusap kepala masih masaka biroksi, mengusap kepala, belum spesifik ya, masih umum. Hadis dari Abu Dawud dan Nasai, hadis sahih. Ya. Di hadis yang lain, nah ini dari Haris Abdullah bin Zaid. Jadi semua saya sampaikan hadis-hadisnya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas ya kedudukan hadis ya. Makanya manhaj tarjihnya itu perlu dipahami dulu dari situ. Jadi biar ternyata Nabi itu mempraktekkan wudhu seperti ini. Bada'a bimuqaddami ra'si. Dimulai dari depan kepalanya. Hatta dhahaba bihima ila qafahu, sampai ke tengkuk apa ini? Apa ini namanya? Jitok karena bahasa Jawa ini ya. Qafahu. Summa roddahuma, kemudian mengembalikan keduanya. Nah, mengembalikan itu kena kepalanya atau kena apa rambutnya tidak? Tetap dipahami mengenai rambutnya. Karena ini mengusap. Ila makanil ladzi bada'a minhu, ke tempat dia memulai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini hadis sahih. Nah, inilah yang kadang-kadang jarang dipraktekkan oleh sebagian. Tadi kan sudah sampaikan. Jadi di sini tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Karena nggak ada bedanya laki-laki dan perempuan, ya sama gitu. Ya sama. Makanya kalau rambutnya panjang ya diapakan? Jadi digelung lah, digelung itu munuk ya, ditaleni gitu ya. Ya yang enak ya, potong laki-laki gitu ya, biar ada. Beda kalau ibu pakai khimar ya, pakai jilbab yang susah dilepas, apalagi di tempat-tempat yang terbuka. Nah, bagaimana? Nah, nanti berwudu cara Rasulullah yang pakai serban gitu ya. Begitu juga pakai kaos kaki di tempat yang tidak memungkinkan, karena masih diperdebatkan kaki itu aurat atau tidak, kan gitu ya. Itu madzhab fikihnya macam-macam. Ada yang mengatakan kalau itu sulit ditutup ya boleh-boleh aja dibuka. Jadi misalnya seperti ini tidak harus pakai kaos kaki. Tapi kalau kaki itu aurat ya ditutup. Karena ada memahami hanya wajah dan kedua telapak tangan. Walau besar, pemahaman fikih itu sangat beragam. Nah itu ya, dimulai dari apa tadi? Bukan, depan. Bimuqaddami ra'si. Dimulai dari depan. Ini cara mengusap saja. Summa dzaba bima ila qafahu, sampai ke telengkuk, kemudian raddahuma ilal makanil ladzi bada'a min, ke tempat semula. Nah ini hadis Nabi ya yang menjelaskan tentang cara mengusap kepala. Kembali kepada penjelasan tadi, yaitu satu kali. Hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Hadis Ali bin Abi Thalib tadi kan cuma sekali. Nah, kemudian kita mencari hadis khusus bagaimana mengusap kepala. Ternyata kita dapatkan hadis seperti ini. Kalau ini yang muncul tak slide-nya, videonya tak itu kan ya. Sementara ya pakai manual. Itu, ya. Nah, satu kali atau dua kali, tiga kali ada hadis lagi dari Ali bin Abi Thalib. Wa masaka bi ra'sihi wahidatan. Nah, ini lebih jelas lagi ya. Dia mengusap kepalanya itu satu
satu kali. Jadi ada kata-kata biwahidat, ya, satu kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki. Ada hadis, ini sangat pendek tapi maknanya perlu kita cermati. Wailun lil aqabi minan nar. Apa Bu? Wailun lil aqabi minan nar. Celaka dan diancam neraka tumit-tumit yang tidak dibasahi. Wailun itu celaka. Pada wailul likulli humazatil lumaza, pada begitu ya. Wailun celaka lil aqab, tumit yang tidak kena air, minan nar, itu bakal mlebu neraka. Ustaz masuk wudu kok gara-gara ndambo. Nah, Rasulullah ngene ngancem ya. Nah, di sini ada ulama memahami bahwa tidak boleh menyepelekan wudu kan gitu ya. Nah, terutama mencuci kaki. Nah, mencuci kaki itu ya karena ada hadis ini lalu dipahami sampai mata kaki, bukan ujung-ujung jari sampai mata kaki, mencuci mata kaki dan membersihkan sela-sela jari kaki. Setelah selesai kanan sebanyak 3 kali lalu dilanjutkan yang kiri. Hadis tadi adalah dari Abdullah bin Umar ya. Rasulullah mengatakan wailun lil aqab minan nar. Celaka ya, tumit-tumit yang tidak dibasahi karena itu bisa diancam neraka. Nah, ibu-ibu makanya nek wudu, aku wong lanang biasa. Makanya cari tempat yang aman. Soalnya kalau enggak itu beda kalau pakai kaos kaki ya. Tapi kalau di Indonesia pakai kaos kaki itu kayak terkait dengan membasuh kaki ada hadis dari Anas bin Malik, tadi dari Ali bin Abi Thalib. Ini sahabat Nabi ini karena banyak melihat cara Nabi wudu. Ra'an Nabi rajulan. Nabi pernah melihat seorang ya berwudu ya. Fi qaddamihi mislul dufri lam yusibul ma. Saat orang ini wudu itu ada sebagian kakinya sebesar kuku. Jadi cilik itu akeh Bu. Cilik itu ya, yang belum terkena air. Jadi itu debolak ben Nabi gitu ya. Jadi kalau ada sahabat debolak ben Nabi. Karena irji vaksin wudu aka. Balik wudu meneh. Nah, gitu ya. Araja benar saya. Jadi tidak boleh ada ya sampai tidak terbasuh. Kok sudah selesai? Kok ada yang gitu? Ya ambil air lagi dibasuh lagi atau memulai wudu lagi. Kalau ini kan arji vaksin wudu aka. Kembali dan sempurnakan wudumu itu ada yang memahami dari awal lagi, ada yang memahami langsung disempurnakan itu aja. Nah, yang karena disempurnakan itu aja ya, sesuai dengan mana hadis ini. Nah setelah itu kita membaca doa. Doanya bagaimana? Ada doa itu yang pendek dan ada doa yang panjang. Yang panjang itu tambahan dari Tirmidzi. Tapi Albani mengatakan tambahannya ini sahih. Tapi di Fatwa Tarjih itu tidak dipakai. Karena ada sebagian yang melemahkan tambahan itu. Ya. Man tawaddu'a fa aqsanal wudu. Siapa yang berwudu maka hendaklah menyempurnakan wudu. Summa qala, lalu hendaklah membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Coba baca bareng-bareng. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lengkap Bu ya. Jadi jangan dipotong. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ ya. Kata Nabi illa futihat lahu samaniyatu abwab
abwabal jannah. Allah akan membuka 8 pintu surga. Padahal surga itu banyak pintu. Tapi ada khusus wanita ibu, istri-istri itu bisa masuk pintu mana saja yang dikehendaki. Pernah dengar hadisnya bu? Nah, itu kalau saya ngisi manten itu sampaikan hadisnya. Yang pertama, sholat 5 waktu dijaga. Nah, maksudnya di sini ya jamaah kalau bisa. Wong Aisyah ya jamaah tiap hari, ya, tidak harus di rumah. Nah, jamaah biar masjid kita ramai. Nah, yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Ya. Yang ketiga, apa pak? Apa? Taat kepada suami. Yang keempat, menjaga apa? Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya. Kalau itu dilakukan, udkhulil jannah min aibabin syi'ti. Nah, ini dia. Masuklah surga dari pintu saja yang kamu mau. Nah, ini cuma berapa pintu, Bu? 8, jangan bisa masuk berbagai pintu. Kayak ya. Illa futihat sama niatu abwabil jannah. Allah akan buka baginya 8 pintu surga. Lalu ada tambahan begini, Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ditambahi begini oleh riwayat ini, yadkhulu min ayyiha sya'a. Lalu ditambah ini, mau masuk pintu surga mana saja yang dikehendaki. Tadi bebas. Tapi tambahannya tadi Tirmidzi ya, riwayat Tirmidzi. Hadis ini oleh Albani katakan sahih ya. Nah, tapi di fatwa tarjih hanya memakai yang abduhu wa rasul. Inilah terkait dengan apa? Pembahasan wudu. Ya, setelah urut yang pertama adalah berkumur sambil mengusap, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya. Yang kedua apa? Membasuh wajah. Yang ketiga mencuci kaki, mencuci tangan ya, tangan. Ya sampai siku kanan dulu baru kiri. Kemudian yang keempat mengusap kepala dari depan sampai belakang dikembalikan lagi. Yang terakhir membasuh kaki sampai mata kaki kanan dulu baru kiri. Nah, ada tambahannya yaitu menyelati apa? Jenggot ya. Nah, ibu-ibu enggak usah diselat-selat ya, apanya menyelati.